Seperti apa tatanan normal baru? Kita masih berbicara dengan pakar epidemiologi Universitas Indonesia, Mas Pandu Riono. Mas Pandu, kalau kita bandingkan dengan sejumlah negara, saat ini sudah banyak lah yang sudah mulai merelaksasi lockdown mereka. Bahkan hingga Spanyol pun yang sempat memiliki kasus sangat parah, sudah mulai melonggarkan, Australia juga sudah mulai melonggarkan, dan sejumlah negara lain. Nah, kalau kita bisa pelajari dari apa yang dilakukan oleh sejumlah negara ini, apa yang akan terjadi pada saat kita juga sudah mulai melonggarkan PSBB di daerah-daerah zona merah ini? Ya, yang akan terjadi itu masyarakat perlu dipersiapkan nanti akan terjadi euforia gitu. Seakan-akan pandemi ini sudah selesai. Karena Padahal belum sebenarnya ya. padahal belum, padahal kita melakukan pelonggaran sekaligus peningkatan kewaspadaan. Nah, ini peningkatan kewaspadaan ini mulai sekarang yang harusnya dibangun dengan strategi komunikasi yang baik, komunikasi publik. Dan kita harus juga mendorong ini menjadi bagian masyarakat. Kita tidak mungkin lah semuanya diurusin oleh pemerintah. Jadi masyarakat sekarang harus sudah mengambil alih. Civil society sudah mulai bergerak, ya, masyarakat akar bawah mulai melakukan promosi-promosi dan edukasi pada semua lapisan masyarakat. Dengan demikian, dengan mengajak semua dan memfasilitasi itu, maka kita akan lebih cepat lah. Lebih cepat masyarakat sadar dan tidak perlu terjadi euforia yang nanti dilonggarkan. Mungkin epidemiologinya sudah memenuhi syarat, tapi masyarakatnya belum siap, ya mungkin kita harus tunda dulu pelonggarannya ini. Kalau kita berani seperti itu, banyak di negara kayak Taiwan menunda pelonggaran walaupun sudah terjadi ini karena masyarakatnya masih belum siap, maksudnya masyarakat bisnisnya belum siap dan juga menghadapi ancaman dari luar juga masih tinggi dan kita harus juga berhati-hati gitu. Jadi kita harus melonggarkannya juga jangan sekaligus serentak, tahapannya itu benar-benar kalau perlu sampai 10 tahapan juga nggak apa-apa. Pelan-pelan, jadi sekaligus mengedukasi masyarakat dan mengedukasi semua pelaku bisnis, semua pejabat juga. Karena pejabat juga sering tidak memberikan contoh yang baik dengan melakukan pelonggaran ini. Ya kan kalau kita lihat kan juga pakai masker aja kalau di TV ada pejabat yang cuma nempel di mulut aja. Euforia ini apakah lantas sama dengan kenaikan kembali kasus, dalam arti kalau secara meluas euforia banyak masyarakat yang merasa oke, berakhir sudah begitu dan tidak memasuki new normal tapi kembali ke normal lama. Apakah sama dengan bisa saja akan ada gelombang berikutnya pandemi kasus ini atau ledakan dari virus ini? Iya, jadi bukan masa normal, kita masuk masa abnormal. Dulu tuh abnormal, nanti kita kembali abnormal baru. Apakah kita mau seperti itu? Apakah kita harus menghadapi itu? Dan karena kita juga selama pembatasan sosial berskala besar ini juga banyak sekali pelanggaran yang juga hanya bukan dilakukan oleh masyarakat, tapi juga dilakukan oleh elemen-elemen pemerintah itu loh, yang saya sedih itu. Melakukan halal bihalal dan sebagainya. Ini kan juga menurut saya ketidakpeduliannya tuh ternyata juga ada di elemen pemerintah juga. Jadi jangan hanya menyalahkan masyarakat. Jangan sekali-sekali hanya menyalahkan masyarakat. Tapi elemen di pemerintah juga harus dibenahi. Dengan demikian kita bisa memberikan contoh kepada masyarakat. Bahwa kita itu konsisten di semua lini, baik pemerintah maupun masyarakat. Ini yang menjadi penting. Oke, Mas Pandu, kalau kita bicara soal tatanan normal baru, ini tidak hanya dalam aspek transportasi saja, industri saja, perkantoran saja, ataupun pendidikan saja dan lain-lain, tapi dalam semua aspek karena ini menyangkut interaksi kita dengan manusia lain yang dalam normal sebelumnya tidak mungkin kita hindari berpuluh-puluh kali mungkin dalam satu hari. Sehingga seluruh aspek kehidupan kita akan ada penerapan normal baru ini. Nah, apakah menurut Anda ini hanya bisa dari pemerintah saja? Cukupkah kalau hanya pemerintah melalui Kementerian Kesehatan yang mengeluarkan sejumlah regulasi-regulasi ataupun panduan bagaimana beroperasi untuk perusahaan, untuk sekolah, dan lain-lain? Atau bagaimana mengingat semua aspek ini punya detail yang berbeda-beda, ciri khas yang berbeda-beda, sehingga ada pasti yang tidak tercover kalau tidak difokuskan. Iya, betul sekali. Pedomannya itu saja menurut saya masih banyak tidak sempurna, ya kan, perlu disempurnakan. Dan di elemen tenaga kerja, masyarakat pekerja itu ada banyak pemangku kepentingan, misalnya Depnaker.
atau masyarakat pekerja, serikat pekerja. Mereka juga harus diajak. Mulai sekarang kita tuh harus mengajak elemen masyarakat, jangan top down, jangan hanya membuat regulasi, jangan hanya membuat panduan, pedoman. Nggak akan diikuti kalau tidak melibatkan masyarakat. Jadi harus ada strategi bagaimana pedoman atau panduan itu bisa diimplementasi, bisa terus berjalan. Ini nggak dipikirkan menurut saya. Seakan-akan kalau sudah ada pedoman, otomatis berjalan. Tidak pernah seperti itu. Tidak ada yang otomatis di dalam dunia ini. Jadi harus ada kegiatan-kegiatan yang benar-benar bagaimana tersampaikan dan terimplementasi dan terus dimonitori. Kalau tidak kita akan menghadapi gelombang kedua yang mungkin lebih tinggi dari gelombang pertama. Itu yang kita khawatirkan. Jadi jangan cepat-cepat lah. Kalau kita sudah memasuki new normal, kita akan benar-benar normal. Kita mungkin saja akan masuk ke dalam jurang abnormal. Jadi bukan apa yang menurut teori terbaik begitu ya, Mas Pandu ya, tapi apa yang memang aplikatif di lapangan begitu ya? Betul. Ini pengalaman kita mengajarkan kok selama PSBB ini begitu dahsyat pengalaman kita. Dan kita harus belajar dari kesalahan-kesalahan kita. Kalau kita tidak pernah belajar dari kesalahan kita akan melakukan kesalahan-kesalahan lagi yang sangat merugikan bangsa ini. Oke. Mas Pandu, mungkin terakhir apa yang ingin Anda sampaikan baik kepada masyarakat, kita juga, dan juga kepada pemerintah yang nanti menjadi harapan masyarakat bisa membuat sebuah regulasi atau panduan juga tadi, agar new normal ini menjadi sesuatu yang seperti Anda katakan tadi, seperti kita terbiasa memakai baju kalau keluar rumah, seperti kita terbiasa memakai sepatu pada saat keluar rumah, bukan seperti kita yang biasa memakai helm kalau ada petugas saja. Iya, jadi kita harus masyarakat dan pemerintah harus mendorong masyarakat sudah mulai saatnya melakukan inisiatif-inisiatif yang inovatif untuk melindungi masyarakat itu sendiri. Jangan terlalu banyak berharap dengan pemerintah. Pemerintah itu mempunyai banyak keterbatasan, ya kan? Sehingga masyarakat ini kan banyak sekali elemen masyarakat, masyarakat sipil, itu harus mulai bergerak, harus melakukan inisiatif untuk memasuki atau mempersiapkan kehidupan baru yang kita perlu bisa bekerja lebih produktif dan aman dalam bekerja atau aman dalam kehidupan kita, terhindar dari ancaman infeksi virus corona ini. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Mas Pandu Riono, pakar epidemiologi dari Universitas Indonesia sudah bergabung dan membagi pikirannya dalam Sapa Indonesia pagi hari ini.